Mari siapkan hati dan pikiranmu. Kami menyembah-Mu Allah yang hidup. Sebab Engkau sumber kekuatan kami. Sebab Engkau sumber pertolongan kami. Sebab Engkau sumber pengharapan kami. Kami sungguh rindu meninggikan dan memuliakan Engkau. Sebab hanya itu kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari angkat setiap hatimu pagi hari ini. Mari nyatakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, yes Lord, ku datang juru selamat, berkati. Mari lebih nyatakan, setiap jam, ya Tuhan. Ini yang kami perlukan, Tuhan. Ini yang kami rindukan, Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah kabar berita yang mengecewakan setiap hati kami, hanya satu-satunya Tuhan, hanya satu-satunya Engkau, pengharapan kami, pertolongan kami. Lama-lama sikat, ku datang juru selamat, berkat. Mari lebih lagi angkat setiap hatimu, katakan, setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
Yesus Kristus Tuhan. Sebab kekal sempurna, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari bersama-sama angkat suaramu, nyatakan. Yesus Kristus Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Mari nyatakan haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami akan meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan yang siap tinggalkan Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Engkau kekuatan hidup kami Tuhan. Yesus Kau kekuatan hidupku. Katakan takkan gentar. Takkan gentar langkahmu. Kau angkatku. Sebab Engkau sumber kekuatan kami.
situasi yang tidak menentu ini Tuhan. Sering kami berharap bahwa ke depan akan lebih baik. Tapi saat kami mendengar keadaan mulai lagi mengganas dan kacau, virus di mana-mana, bahkan ada varian-varian baru. Apa yang kami lakukan? Kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau. Kami mau hanya berserah kepadamu Yesus. Sebab kami tahu Engkau yang punya kehidupan setiap kami. Engkau yang sudah merancangkan yang terbaik buat hidup kami. Yes. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Oh, to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. Mari nyatakan kepada Tuhan, katakan. I surrender all. Yang akan kami lakukan Tuhan. I surrender Yes, Lord. all to Thee, my blessed Savior. I surrender Mari katakan. Aku berserah. Mari nyatakan, aku berserah. Aku berserah Kepadamu Tuhan. pada Yesus Juru Selamat. Aku Shalom. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bertemu kembali di dalam doa malam, dan kita bersama-sama akan memulai doa malam pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya, syukur dan terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas kasih sayang dan pelindungan Engkau, terima kasih atas penyertaan Engkau, terima kasih Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi kehendak Engkau. Kiranya Tuhan, sucikan dan kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan biarlah apa yang kami sampaikan ini benar-benar menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kepada setiap jemaat-Mu yang ada, dan kiranya Tuhan memberkati mereka, membukakan hati dan pikiran mereka, sehingga pada malam hari ini bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan kasih-Mu mendengarkan firman-Mu dan kehendak-Mu saja yang boleh jadi. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ibadah doa malam hari ini di dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, tidak terasa sudah hampir memasuki bulan kedua dari tahun 2022. Dan satu hal yang cukup luar biasa, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ini semuanya karena kehendak Tuhan, dan ini merupakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita dapat bersama-sama untuk berbagi kasih tentang firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya sampaikan dengan tema, sudahkah Anda menjadi murid Kristus? Tema ini saya sampaikan karena ada amanat agung yang ada di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Amanat ini diberikan kepada setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk membawa seluruh bangsa menjadi muridnya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, di dalam Matius 28 yang ayat 18, sangat dijelaskan Yesus berkata bahwa Yesus memiliki kuasa di surga dan kuasa di bumi. Ingat, yang pertama adalah Yesus mengatakan kepada umatnya bahwa Yesus memiliki kuasa di surga. Apa artinya ini? Artinya segala kekuasaan yang ada di surga ini ada di tangan Tuhan Yesus. Surga ini mau dijadikan merah, hijau, biru, itu adalah kuasa daripada Tuhan Yesus. Sesuai firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 18 ini. Oleh karena itu setiap umat percaya yang merindukan untuk di dalam akhir hidupnya masuk di dalam kerajaan surga, inilah jalan sesuatu yang jelas di dalam kehidupan umat yang percaya kepada Kristus. Karena Kristus memiliki kuasa di surga. Oleh karena itu, satu hal yang tidak perlu diragukan sebagai umat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu untuk tidak meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus itu dengan segala iming-iming apapun. Karena kunci kuasa itu ada di Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya membawa kepada Bapak Ibu untuk memahami begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Kalau Tuhan memiliki kuasa di surga, dan dikatakan berikutnya adalah memiliki kuasa di bumi, tentunya Tuhan Yesus juga mempunyai kuasa atas seluruh kehidupan di bumi. Selama kita tinggal di bumi ini, kalau kita bersandar kepada Tuhan Yesus, kalau kita memiliki Yesus, apapun bisa dimudahkan. Tetapi semuanya ini kita harus tinggal. Dikatakan dalam firman Tuhan, kalau setiap orang percaya tinggal di dalam Yesus, maka
Yesus juga akan tinggal di dalam orang itu. Nah, inilah yang disebut dengan kuasa di bumi itu. Sehingga setiap orang yang percaya selalu ada di dalam Kristus, maka Kristus juga ada di dalam manusia itu sendiri. Nah, ini poin yang pertama yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebelum masuk kepada inti di mana siapkah kita menjadi murid Tuhan Yesus. Tentunya tidak ragu lagi kalau kita sudah tahu, kalau kita ingin menjadi murid seseorang, dan saya tahu persis orang itu memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas, memiliki kuasa yang luar biasa, saya tidak akan ragu lagi untuk menjadi murid Yesus, untuk menjadi murid orang itu. Nah, Yesus sangat jelas dikatakan bahwa memiliki kuasa di surga dan di bumi. Poin yang kedua, di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dikatakan di situ, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya. Jadikan, saya ambil kata jadikan ini untuk membentuk sesuatu itu perlu kelengkapan yang harus disediakan. Jadi kalau bahannya tidak lengkap maka tidak akan jadi. Apa bahannya itu? Kalau kita ingin menjadikan semua bangsa menjadi murid, tentunya yang pertama, komponen yang pertama harus ada itu adalah murid. Nah, maka ini saya taruh di atas ini. Kalau ada guru, ada kurikulum, ada saran, tapi tidak ada murid, ya ini akan tidak terjadi pemuritan itu, karena tidak ada murid. Nah, maka komponen yang pertama harus ada murid dulu. Murid dulu. Kemudian kalau sudah ada murid, disediakan guru. Ada murid, ada guru, harus ada kurikulum. Kurikulum itu materi-materi yang akan diajarkan, bagaimana prosesnya, kemudian model pembelajarannya bagaimana. Nah, di sini ada tercantum di dalam kurikulum. Nah, lebih ideal lagi kalau sudah ada murid, ada guru, ada kurikulum, ada sarana prasarana. Karena kita berbicara tentang kekristenan, karena kita berbicara tentang murid Yesus, maka sarana prasarana adalah sebuah gedung gereja. Nah, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah komponen yang harus kita sediakan di dalam memenuhi Matius 28 ayat 19. Ini tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, murid ini adalah komponen atau bahan baku yang utama untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridku. Puji Tuhan. Jadi kalau yang pertama tadi kita sudah jelas bahwa Yesus memiliki kuasa, yang kedua pesan daripada Tuhan Yesus sebagai amanat yang agung itu menjadikan semua bangsa menjadi murid. Nah, kita yang menjadi ironi, kita lihat kondisi gereja saat ini. Kondisi gereja zaman sekarang ini, banyak jemaat hadir, hanya sekedar hadir, kemudian hanya sebagai pengakuan, bahkan ada istilah Kristen kapal selam, munculnya kalau hari Natal saja, hari Paskah saja. Nah, ini menjadi problem. Ya. Banyak jemaat yang datang itu tidak mau jadi murid atau dimuridkan. Inilah problem daripada gereja ini. Akhirnya apa? Banyak gereja yang tutup, banyak gereja yang bubar, banyak gereja yang terdegradasi. Karena ini tidak memiliki murid. Dan jemaat yang ada tidak mau dimuridkan. Kalau sudah tidak mau jadi murid atau dimuridkan, apa yang terjadi? Hanya kumpulan orang. Ya. Banyak orang, tetapi itu adalah kumpulan orang. Yang tentunya karena bukan murid ya tidak bisa diatur seenak-enaknya. Tetapi hanya kumpulan, ya hanya ngobrol biasa, ngalor ngidul ya. Dialog utara selatan yang tidak terarah. Karena hanya kumpulan. Yang agak lebih parah lagi hanya sebagai simpatisan. Mereka datang ke gereja, ke tempat gereja A,
datang 1-2 minggu, bosen pindah lagi. Saya pengen mencoba gereja yang lain. Ya, wah di sini cukup meriah. 1-2-3 minggu, 2-3 kali berganti lagi. Bosen Ini yang disebut dengan simpatisan. Jadi ketika mempercayai Tuhan Yesus ini hanya ingin melihat panggung yang ada. Bagaimana Pak Pendetanya, bagaimana situasi gerejanya ini. Inilah yang terjadi di gereja zaman-zaman sekarang ini. Sehingga banyak gereja tadi yang saya katakan menjadi tutup, menjadi tidak eksis. Karena yang datang hanya simpatisan. Nah, tetapi ada juga gereja yang hanya menjalankan ritual saja. Ya udahlah, karena kami sekeluarga ini kan dari kecil menjadi Kristen. Percaya. Tetapi belum ada pertobatan. Yang penting pokoknya saya ini Kristen, KTP saya Kristen, saya datang deh ke gereja. Untuk ritual yang penting biar kelihatan saya menyembah Tuhan. Ini. Apa kata tetangga kalau orang Kristen tidak ke gereja? Ini kondisi gereja sekarang. Nah, kalau hal ini dibiarkan, maka sekali lagi bahwa gereja itu tidak akan ada roh Allah yang tinggal di sana. Karena roh Allah ini tidak selamanya akan tinggal di manusia. Kalau manusia itu tidak mau mengakui roh itu sendiri. Di awal sudah saya katakan kalau kita ingin damai sejahtera, kalau kita ingin berbuah, maka kita harus tetap di dalam pokok anggur itu. Kalau kita ada di dalam pokok anggur, maka kita juga akan tetap diberkati oleh Tuhan dan bahkan lebih berbuah. Nah, itulah kondisi daripada gereja sekarang. Tetapi ini maaf, bukan saya menghakimi bahwa semua gereja demikian. Tentunya banyak juga gereja yang sudah memuridkan, banyak gereja yang melakukan tahapan-tahapan sehingga gerejanya menjadi luar biasa diberkati, jemaatnya bertumbuh luar biasa, imannya mencapai taraf yang luar biasa. Karena di dalam kekristenan itu tarafnya itu bukan hanya dipercaya. Nah, kalau orang lain ini tahapnya pengen mencari dapat dipercaya. Tetapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu harapannya orang yang terpercaya. Jadi bukan hanya dapat dipercaya, tetapi terpercaya. Bukan hanya mengenal Yesus, tetapi dikenal oleh Yesus. Ini loh targetnya. Jadi kalau kita sudah bergereja 10 tahun, 20 tahun, tidak dikenal Tuhan Yesus, sungguh-sungguh orang yang merugi. Ya. Banyak orang pintar-pintar menggali firman Tuhan, pintar menyampaikan, pintar mengenal Tuhan Yesus. Tetapi kehidupannya sehari-hari tidak seperti Yesus. Akhirnya apa? Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu. Ini yang paling berat. Nah, puji Tuhan, dari kondisi yang saya sampaikan ini, mari kita bersama-sama. Jemaat yang mendengarkan, gereja-gereja yang mengetahui semuanya ini, mulailah berbenah. Karena amanat agung itu mengatakan, jadikan semua bangsa muridku. Oleh karena itu, setiap jemaat, setiap orang yang datang ke gereja itu, harus sudah memiliki hati dan pikiran siap untuk dimuridkan. Nah, ini. Kalau jemaat ada yang masih tidak mau dimuridkan ini, maka bertobatlah. Karena ini akan menjadi peringatan bagi setiap kita yang diingatkan kepada Tuhan Yesus, aku tidak kenal kamu. Nantinya akan demikian, karena bukan murid Kristus. Ya, supaya sama, mari kita lihat pengertian. Saya mencatat pengertian murid itu dalam beberapa hal. Yang pertama, murid secara umum biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru. Jadi kalau murid secara umum itu adalah orang yang mengikuti program pendidikan dan biasanya ada guru. Nah, ini kalau secara umum, yaitu sekolah lah.
Maka artinya demikian. Kemudian ada dalam dunia persilatan. Murid adalah seorang yang sedang melatih diri dalam ilmu bela diri dalam bimbingan guru silat. Ya, jadi kalau di persilatan itu juga mengenal murid. Tetapi di dalam persilatan ini biasanya murid itu yang mencari guru. Ya, dalam persilatan itu. Bahkan murid ini rela menyembah-nyembah, rela disuruh guling-guling untuk supaya gurunya mau mengajar ilmu silatnya ini. Nah, ini yang seringkali berbeda. Kalau murid secara umum itu murid mendaftar, mengeluarkan biaya pendaftaran, membayar SPP supaya gurunya ini. Tetapi kalau di dalam guru persilatan akan berbeda. Nah, ini mereka akan benar-benar tunduk dan taat kepada guru. Kemudian yang ketiga, dalam konteks keagamaan, murid digunakan sebagai sebutan bagi seseorang yang mengikuti bimbingan seorang tokoh bijaksana. Jadi kalau dalam agama-agama ini, ada tokoh-tokoh yang bijaksana di dalam bimbingannya. Tetapi di dalam kekristenan adalah berbeda. Seseorang dikatakan murid itu adalah pengikut Yesus Kristus. Contohnya adalah ke-12 Rasul. Itu awal mulanya Tuhan Yesus mengajari umat yang ada di dunia ini dari 12 Rasul yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus itu. Nah, kemudian itulah awal dari pemuridan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Lukas itu ada berikutnya adalah 70 murid yang diutus Tuhan untuk menyebar ke seluruh dunia. Ya, 12 murid itu ada Simon Petrus, Andreas, Yakubus, Filipus, Thomas, Yakubus, Tadius, Simon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Ini tentunya sudah hafal semua ini. Apalagi kalau orang yang mulai dari kecil sekolah minggu ini selalu dibahas. Nah, inilah gambaran dari murid itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kepada tadi yang amanat agung itu, jadikan semua murid itu komponen tadi bahwa ada murid, ada guru, ada kurikulum. Inilah yang harus disiapkan oleh sebuah institusi gereja untuk memenuhi pemuridan yang benar di dalam Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Kalau kita sudah tahu definisi ini, pertanyaannya adalah siapkah kita menjadi murid Kristus? Nah, ini pertanyaan ini. Ini perlu kita renungkan bersama-sama. Karena kenyataannya jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak jemaat yang bahkan kalau di kota besar seperti Jakarta, itu satu gereja itu bisa 5.000 orang. Bahkan di gereja kita sendiri, di Bethlehem ini cukup banyak, bahkan 3 tahap untuk ibadahnya. Nah, pertanyaannya, sudah berapa yang menjadi murid? Ya. Apakah murid itu benar-benar mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh gereja itu? Untuk tahapannya itu, kalau murid Kristus itu adalah minimal samalah dengan Kristus. Nah, syukur-syukur bisa lebih, tapi kayaknya ini cukup berat. Ya, oleh karena itu pertanyaannya, sudah siapkah kita ini menjadi murid Kristus? Nah, seorang murid di dalam Matius 28 ayat 20, ya, Matius 28:20 itu memiliki apa itu? Ada poin yang dikatakan harus siap diajar. Nah, jadi dalam Matius 28 ayat yang ke-20 kita bisa baca tadi, demikian firman Tuhan, Matius 28:20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ya, jadi poinnya itu saya sampaikan, kalau kita siap jadi murid, maka di situ katakan dan ajarlah mereka. Berarti apa? Setiap murid harus siap diajar. Untuk apa? Untuk memiliki, satu adalah pengetahuan yang luar biasa, kemudian 2 adalah keterampilan, yang ketiga adalah sikap. Ini saya ambil dari
Karena kebetulan saya adalah seorang guru dan ini kompetensi yang harus dipenuhi, yaitu seseorang harus memiliki nilai pengetahuan, itu misalkan harus minimal C, keterampilan minimal C, sikap B untuk menjadi naik kelas atau lulus. Nah, inilah kompetensi ini saya ambil, saya adopsi bagaimana menggambarkan kalau setiap orang ingin dijadikan murid Kristus, minimal harus memiliki 3 komponen ini. Kalau dunia aja menggunakan komponen ini, nah kita adopsi ke sana. Nah, pengetahuan-pengetahuan apa yang harus dimiliki? Ini saya berikan perbandingan. Jadi kalau yang umum, murid secara umum itu memiliki buku materi ajar ya sesuai mata pelajarannya. Ya biasanya kalau SMA itu matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS itu materinya ada. Ketika siswa itu di sekolah diajar materi dari hari ke hari, nanti setiap hari diberikan tugas. Ya, kerjakan ini, supaya pengetahuannya meningkat dan itu merupakan evaluasi ujiannya. Bagaimana murid itu bisa dianggap mengerti kalau tidak pernah mengerjakan tugas ini? Nah, ini untuk pengetahuan. Ini saya tinjau dulu dari secara umum. Jadi ada buku materi, kemudian ada mengerjakan tugas. Setelah berhari-hari, biasanya kalau di sekolah itu 1 semester itu ada 6 bulan, itu biasanya ada dibagi di tengah-tengah, di bulan ketiga itu ada ujian tengah semester. Nah, dites, jadi supaya tidak kalau tiba-tiba di akhir semester jelek, nah ini kontrolnya kurang. Jadi sekolah itu harus mengontrol, ada ujian ulangan harian, kemudian ada ujian tengah semester, kemudian baru ujian akhir semester. Nah, dari nilai inilah ulangan harian, ulangan semester, ujian akhir semester di rata-rata, kemudian di situ diharapkan untuk dapat naik kelas itu minimal mencapai C. Kalau di sekolah itu ada yang namanya KKM, kriteria ketuntasan minimum. Jadi sekolah kurikulum menetapkan standar. Ya, KKM-nya misalkan matematika. Nah, kalau nasional itu biasanya cuma 5,5. Itu sudah dianggap C, lulus. Nah, kalau di sekolah kami matematika bisa 65. Ya. Kemudian ada bahasa Indonesia 75. Ini apa? Angka 65, 55, 75 itu adalah ketuntasan yang harus dicapai oleh seorang murid. Nah, itu gambaran. Jadi setiap siswa, setiap murid akan dibekali ilmu oleh guru masing-masing ini secara umum. Kemudian kita minjak kepada sebagai murid Kristus. Seluruh dunia Alkitabnya itu adalah sama. 39 PL, 27 PB. Totalnya 66. Dan itu bisa dijual bebas. Bahkan sekarang ada di handphone ini yang luar biasa. Ada. Sekarang sangat dimudahkan. Kalau kita ingin menjadi murid Kristus, ya kita harus mulai membuka materi itu dari Kejadian sampai Wahyu. Ini yang harus dipahami. Nah, di situ kemudian apa? Dipilah-pilah. Mana yang menjadi perintah Kristus? Apa hak dan kewajiban? Nah, apa janji-janji Tuhan itu? Kalau orang umum mengenal buku materi dan sebagainya, kita mengenal Alkitab dan memahami perintah Kristus, ada satu harapan. Setiap murid Kristus juga harus siap menerima ujian sebagai murid Kristus. Apa ujian itu? Banyak. Ketika kita tidak memiliki kesehatan, bagaimana? Apakah kita harus berdoa? Apakah kita harus tetap datang ke gereja? Ini adalah ujian. Dan itu yang menentukan masing-masing diri pribadi. Sebagai kalau mengaku murid Kristus, ya tidak akan pernah meninggalkan Kristus. Ya.
Hujan deras, ini kebetulan musimnya musim hujan deras. Nah, kalau sudah jamnya untuk datang ke gereja, tiba-tiba hujan deras, kemudian ada motor mogok, nah ini apa yang terjadi? Masihkah engkau taat kepada Kristus? Nah, ini adalah bagian dari ujian. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau standarnya tadi pengetahuan di pengetahuan di sekolah umum, secara umum itu harus ada nilainya C, tetapi kalau sebagai murid Kristus itu standarnya adalah memiliki standar nilai-nilai Kristus. Standarnya seperti Kristus. Nah, kalau gereja yang memahami pemuritan semuanya akan dibuat standar-standar itu. Sehingga orang dikatakan, wah ini benar-benar jemaat yang memiliki kedewasaan rohani yang luar biasa, sudah tahapannya memiliki standar Kristus. Kalau sudah standar Kristus bagaimana? Ya siap melayani, membantu yang lemah, menguatkan, menjadi pendoa, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang disiapkan. Ini ada satu harapan. Karena kenapa banyak jemaat yang, aduh Pak, saya ini kalau suruh doa nggak bisa loh. Ini kan belum memahami ini tadi. Jadi tidak memahami karakter Yesus. Bahkan mungkin tidak paham kalau Yesus itu sebetulnya punya kuasa di surga dan kuasa di bumi. Ini sudah tahap membahayakan itu tadi. Hanya simpatisan. Hanya rame-rame. Ya, penggembira. Nah, ini ada bahasa yang namanya penggembira. Nah ini bertobatlah. Karena ketika akhir zaman Tuhan panggil, dikatakan aku tidak kenal kamu. Ini yang menjadikan problem bagi kehidupan kita. Oke, jadi ini gambarannya jemaat yang dikasih Tuhan. Setiap orang yang percaya murid Yesus yang pertama harus memiliki pengetahuan tentang Kristus itu. Bagaimana sumbernya? Sekali lagi sumbernya adalah Alkitab. Bahkan ini kalau yang di dunia sekuler ini biasanya atau umum itu orang-orang yang ingin mendalami ini ada sekolah Alkitab, ya, ada seminar-seminar Alkitab, seminar tentang Allah, seminar tentang manusia. Ini kalau mereka sadar saya siap menjadi murid Kristus, diikuti itu, ya. Jadi benar-benar memahami Kristus itu. Nah ini loh pengetahuan. Sehingga kalau ada orang yang menggoyahkan imannya, tidak akan goyah. Jadi paham betul. Nah, puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini, satu topik ini sudah mulai dipahami ya. Harapannya begitu. Ya. Karena jangan sampai sekali lagi kita sudah berjemaat 10 tahun, 20 tahun. Ya cuma datang, duduk, dengarkan firman, pulang. Datang, duduk, dengarkan firman, pulang. Dan sampai di rumah pun tidak ada cerminan karakter Kristus. Di rumah bertengkar sama istrinya, bertengkar terus. Kehidupannya tidak ada damai. Nah ini tidak ada gambaran di situ. Ya. Kalau Tuhan Yesus sudah katakan ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, demikiannya. Bahkan musuh-musuhnya pun diampuni. Nah, ini adalah ajaran Kristus. Oke, puji Tuhan. Itu yang pertama yang harus dimiliki sebagai murid Kristus. Yang kedua, kalau kita sudah memiliki pengetahuan, maka berikutnya adalah melakukan. Karena firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati atau kosong. Oleh karena itu, kalau sekolah sekuler aja mengadakan keterampilan, maka murid Yesus juga harus memiliki keahlian atau keterampilan yang diterapkan dari pengetahuan yang ada. Jangan sampai pengetahuannya tinggi, ilmunya, agamanya tinggi, ilmu tentang Tuhan Yesusnya luar biasa, tetapi tidak bisa menjalankan. Ada istilah gajah di belangkoni. Apa itu? Gajah di belangkon itu bisa khotbah tetapi tidak bisa jalani. Nah, ini
repot. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dengan keterampilan ini? Kalau murid secara umum harus mulai melatih diri. Ya, jadi kalau kebetulan saya adalah juga guru komputer, setelah ilmu saya ajarkan, anak-anak saya berikan materi untuk mencoba, untuk melatih terus. Nah, rajin melatih diri. Ada pepatah mengatakan bisa karena biasa. Ya. Jadi orang pinter itu kalau melakukan terus akan menjadi ahli. Jadi pertama ngerti, pengetahuannya ngerti, dicoba 1 kali, 2 kali, 3 kali, nah itu akan menjadi ahli. Maka murid secara umum harus rajin melatih diri. Kemudian kalau sudah ahli ini, ayo menghasilkan karya. Jangan hanya untuk pinter, ditumpuk tidak ada hasilnya, harus ada karya. Hasilnya, bahkan kalau bisa dijual, ada nilainya. Nah, jadi kalau kita fokus, maka ada nilainya di situ. Kemudian karya itu akan memberikan manfaat. Nah, kembali kalau secara umum nilainya tetap harus minimal C. Nilai keterampilan itu minimal C untuk dapat lulus. Nah, ini untuk nilai-nilai keterampilan. Puji Tuhan, bagaimana sebagai murid Kristus? Nah, kalau tadi keterampilan secara umum mereka melatih diri, ya kita satu, siap menerima salib Kristus. Siap dicaci maki, siap dihina, siap diolok-olok, ya. Tidak apa-apa. Itu adalah celengan kita meniru Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, sekali lagi saya ingatkan, Yesus itu memiliki kuasa di surga dan kuasa di bumi. Ya. Oleh karena itu, yang pertama untuk keterampilan itu harus siap menerima salib Kristus. Memiliki karakter Kristus. Ya, banyak karakter Kristus itu. Di dalam Galatia 5:22 tentang buah-buah roh itu, ya nanti ada juga. Itu juga mencerminkan karakter manusia yang diharapkan oleh Kristus supaya imannya menjadi luar biasa. Jadi memiliki buah roh. Berbuat baik bagi sesama. Ini walaupun seluruh agama mengajarkan berbuat baik kepada sesama. Apalagi murid-murid Kristus. Ya. Tuhan Yesus suatu saat ketika di dalam misinya itu tiba-tiba diikuti 5.000 orang. Bisa bayangkan 5.000 orang. Di suatu bukit begitu kemudian khotbah. Tengah-tengah khotbah mungkin ingat, loh 5.000 orang ini sudah makan atau belum? Kalau saya melihat peristiwa itu, saya tidak bisa membayangkan Yesus di tengah bukit begitu, mau khotbah, kemudian dari 5.000 orang ini masih kepikiran, jemaat ini makan enggak ya? Nah ini loh. Akhirnya apa dikatakan? Menyuruh murid-muridnya mencari makan, tapi murid mengatakan ini sudah malam, ini dan sebagainya. Tetapi ada seorang anak kecil, ini ada 2 ikan dan 5 roti. Inilah karya Tuhan Yesus. Saya tidak menjelaskan kalau mujizat seperti ini, kalau bagi Tuhan Yesus itu mah kecil. Tetapi yang kita bayangkan begini, bagaimana Tuhan Yesus yang ketika beribadah begitu diikuti 5.000 orang masih memikirkan ini makan atau tidak. Nah di sini loh karakter itu. Ya maaf, ini banyak sekali saya tidak menghakimi ya. Hamba-hamba Tuhan yang di dalam prosesnya, entah itu jemaatnya di dalam kemiskinan, jemaatnya di dalam kekurangan, seringkali masa bodoh, saya sendiri juga masih susah, itu masih banyak. Nah, oleh karena itu, mulai hari ini keterampilan tentang seperti Yesus ini harus kita kembangkan. Memiliki buah roh. Menghasilkan buah pertobatan. Ini yang seringkali dikatakan membawa jiwa-jiwa yang baru.
tujuan dari pemuridan, kalau sudah dimuridkan, sudah mengenal Tuhan Yesus, memiliki bekal yang luar biasa, diluluskan, maka di situ mulai memberitahu yang lain dengan berita kabar baik. Kalau istilah di dalam kerohanian umat Kristen adalah penginjilan. Ya. Jadi penginjilan ini dilakukan untuk menjangkau mereka. Nah, puji Tuhan, sampai di sini bahwa keterampilan itu sangat penting dilatih bagi setiap umat percaya yang ingin menjadi murid Tuhan Yesus. Kembali lagi bahwa nilainya juga harus sesuai standar daripada Kristus. Nah, standar Kristus. Standar yang ya masih belum jelas di sini, tetapi standar Kristus itu adalah standar yang paling tidak seperti Kristus. Nah, itu yang harus kita lakukan. Inilah. Jadi bekal pengetahuan yang sudah demikian itu harus dilengkapi dengan keterampilan. Artinya jangan pengetahuan saja tinggi, maaf gelarnya sampai S1, S2, S3 semua ada, tetapi kelakuannya SD. Ya, itu masih banyak juga. Karena ada pepatah mengatakan bahwa tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ya. Apakah kita ingin menjadi dewasa atau tidak? Itu adalah pilihan kita. Nah, puji Tuhan, saya percaya jemaat yang dikasih Tuhan sudah mulai membuka hati dan pikiran. Mari. Karena ini adalah amanat agung Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Kejarlah itu pengetahuannya, lakukanlah keterampilannya. Sehingga memiliki sikap yang standar. Kalau murid secara umum memiliki sikap itu dimulai rajin, tidak bolos, taat terhadap tata tertib, sopan santun, memiliki nilai B. Jadi sikap ini harus B. Kalau sikapnya cuma cukup, tidak akan dinaikkan atau diluluskan. Oleh karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana sikap kita? Ya rajin ibadah. Kalau pengetahuan ada, keterampilan ada, yang kita lakukan adalah rajin ibadah. Itu sudah menjadi pokok yang luar biasa. Yang kedua adalah taat perintah Tuhan. Ini sikap kita. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya, taat kepada perintah Tuhan. Nah, sebagai umat yang percaya, itu selalu bersuka cita senantiasa dan bersyukur dalam segala hal. Artinya apa? Artinya, ya susah, senang, kita ikuti. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan ketika kita senang kita lupa Tuhan, ketika susah, nangis-nangis, Pak Pendeta didatangin, semua jemaat dikumpulkan. Nah, ketika sudah memiliki lepas dari semua itu, tidak pernah ke gereja, menghilang begitu saja, muncul lagi dengan masalah dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kalau ada orang yang demikian, kalau ada yang jemaat yang demikian, berarti ini belum lulus, belum menjadi murid Kristus. Nah, yang berikutnya adalah memiliki kasih Kristus. Ya, kasih Kristus itu kalau melihat orang yang kekurangan itu segera bertindak. Bukan hanya, oh iya, mesak nih, kasihan. Setelah itu pergi saja. Itu pernah ada diceritakan tentang orang Samaria yang baik hati itu, ketika ada orang yang dipukuli, ya, orang yang mengaku sebagai imam datang lewat cuman melihat saja. Ya. Kemudian orang yang seiman datang melihat saja. Tiba-tiba orang Samaria, orang yang tidak mengenal Kristus, gampangannya begitu. Orang yang luar sama sekali datang, diangkat, dibawa ke tempat rumah sakit, kemudian diobatkan, bahkan ditinggali uang. Loh, inilah yang harus kita lakukan. Jangan sampai kalah dengan orang Samaria ini. Orang Samaria ini yang dianggap orang yang di luar, orang-orang Israel, orang-orang yang pilihan Allah. Nah, oleh karena itu, marilah kita terapkan ini, memiliki kasih Kristus. Nah, oleh karena itu mari kita, sikap kita ini adalah memiliki nilai standar Kristus. Nah,
Puji Tuhan. Jadi sudah jelas saya sampaikan. Oleh karena itu siapkah kita menjadi murid Kristus? Ya, kalau secara umum sekolah umum itu sudah memenuhi nilai pengetahuan C, keterampilan C, kemudian sikapnya B, maka akan dinyatakan lulus. Dan boleh lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, dan seterusnya. Inilah murid secara umum. Kalau murid persilatan, begitu suhunya, begitu gurunya menyatakan siap, sudah menyamai gurunya, maka guru silat itu akan menugaskan muridnya untuk turun gunung. Turun gunung itu apa? Ya udah, menjalankan misinya. Nah, ini kalau murid persilatan. Yang tentunya sebagai murid Kristus, ya, kita ini sekali lagi yang sudah memiliki karakter Kristus, siap menjadi pelayan Kristus. Nah, yang luar biasa di dalam Matius 28 ayat 20 itu dikatakan apa? Yesus akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya malam yang luar biasa ini, di dalam ibadah doa bersama-sama ini, melalui pertanyaan yang saya sampaikan di Atwal Kupas saya ini, saya berharap setiap jemaat yang sudah berjemaat 2, 3 sampai puluhan tahun, siaplah jadi murid. Karena banyak jemaat yang tidak mau menjadi murid, bahkan dimuridkan. Inilah nanti akan menjadi pertanyaan bagi Yesus. Kenapa anak-anakku yang sekarang rajin ini hanya mau sebagai simpatisan, hanya mau bergerombol, hanya mau menjalankan ritual saja? Saya tidak menerima. Ini yang akan menjadi pertanyaan nanti ketika kita ketemu Tuhan Yesus. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada malam hari ini, saya berharap melalui amanat agung ini, karena ini adalah diamanatkan yang luar biasa oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dan pada malam hari ini saya sampaikan kepada jemaat, mari siaplah jadi pemuridan. Karena nanti ini saya hanya membahas sebagai murid. Seharusnya komponen yang lengkap itu harus dibahas. Gurunya bagaimana untuk menjadikan murid. Kemudian kurikulumnya bagaimana. Nah, nanti kalau ada kesempatan lagi, saya akan sampaikan bagaimana posisi guru untuk menjadi proses pemuridan itu sendiri. Tetapi yang pertama yang saya taruh di atas adalah murid. Jadi setiap jemaat harus siap menjadi murid dulu. Karena ada guru, ada kurikulum, kalau tidak ada murid tidak terjadi pemuridan. Tetapi kalau murid itu belajar sendiri, itu bisa menjadi pemuridan. Karena zaman sekarang apa sih yang susah? Ya, pandemi ini sudah mengajak kepada kita hampir 3 tahun ini untuk belajar online. Anak belajar mandiri. Nah, ini pun tetap terjadi pemuridan. Nah, tetapi di situ ada kurikulum yang mengatur. Ini loh yang kamu pelajari, ini yang kamu pelajari. Nah, puji Tuhan, oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ketuk hati kita. Kalau saat ini kita masih memiliki penolakan untuk menjadi murid, mulai bertobatlah. Katakan, Tuhan ampunilah saya siap menjadi murid. Carilah bapak-bapak yang baik untuk mengajar menjadi murid. Carilah gereja yang mampu memberikan pemuridan yang luar biasa. Ya, saya percaya di Bethlehem ini memiliki jemaat yang cukup banyak dan di sini ada tahapan-tahapan. Kebetulan kami adalah memiliki dipercaya penggembalaan di suatu gereja kecil di daerah Doko. Saya pelayan di sana, ditugaskan dari gereja Bethlehem, Malang, puji Tuhan. Saya sudah mulai mengawali dengan susunan organisasi dan sebagainya. Yang harapan saya
walaupun gereja kecil yang ada di desa ini, jemaatnya menjadi murid yang pada endingnya adalah memiliki karakter seperti Kristus. Inilah yang kita harapkan. Jemaat yang kasih Tuhan, mari pada akhirnya saya tidak berpanjang-panjang dengan firman Tuhan ini, tetapi saya berharap di malam hari ini Bapak Ibu jemaat mulai merenung, siap untuk menjadi murid kapan saja. Kalau gereja itu tidak mengadakan pemuritan, tanyakan, Pak Gembala, adakah program-program pemuritan? Saya tidak mau hanya ibadah setiap minggu saja, tetapi ada program-program pemuritan yang akhirnya saya benar-benar memahami karakter Kristus dan siap melayani. Karena setelah itu adalah PR-nya menjadikan semua bangsa menjadi muridku. Puji Tuhan, demikian jemaat yang dikasih Tuhan, dan saya percaya kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu jemaat yang sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya, syukur dan terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kalau pada malam hari ini Engkau ajak kami untuk membuka hati dan pikiran kami, bagaimana kami harus menjadi murid Tuhan. Ampuni kami yang seringkali hanya datang berkumpul untuk menjalankan ritual saja. Kami hanya berkumpul saja. Tetapi kerinduan kami Tuhan, setelah kami mengerti bahwa amanat agung Engkau adalah semua bangsa menjadi murid Engkau, maka kali ini Tuhan kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan pada malam hari ini, yang bersama-sama dengan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Allah menyertai jemaat sekalian, dan jemaat sekalian bisa menerima untuk menjadi murid. Dan kiranya Tuhan selalu menyertai, dan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami ini, dan kami serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan Engkau. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.